Halo, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang agak beda nih. Bukan keluar, tapi justru ke dalam. Kita akan coba pakai peta dari salah satu pemikir besar dalam sejarah, Imam Al-Ghazali, buat menelusuri lagi jalan pulang menuju hati kita. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang sangat personal ya. Pertanyaan yang mungkin sering banget kita lupain di tengah kesibukan. Gimana ya keadaan hati kita hari ini? Nah, pertanyaan tadi itu seringkali membuka sebuah perasaan yang kayaknya kita semua kenal deh. Rasa lelah yang tersembunyi. Yuk, kita bedah lebih dalam. Coba deh, kita bayangin rutinitas harian kita. Bangun pagi, kerja, belajar, ngobrol sana-sini, dan tentu aja, scrolling. Hari-hari kita penuh, jadwal kita padat. Dari luar sih, kita kelihatan produktif banget ya kan? Tapi, pernah nggak sih di tengah semua kesibukan itu, kita ngerasa lelah yang aneh? Bukan capek fisik yang bisa hilang kalau kita tidur, tapi sebuah lelah batin yang datang dari rasa hampa. Sebuah kekosongan di dalam yang nggak tahu harus diisi pakai apa. Dan ternyata, rasa hampa ini juga pernah dialami oleh seorang cendekiawan besar, justru saat beliau ada di puncak kejayaannya. Yuk kita belajar dari krisis dan kebijaksanaan Imam Al-Ghazali. Jadi, siapa sih Imam Al-Ghazali ini? Beliau itu bukan orang sembarangan loh. Beliau adalah ilmuwan brilian, guru besar paling disegani di Baghdad, jabatannya tinggi, dikagumi semua orang, pokoknya beliau punya semua yang diinginkan banyak orang di dunia. Tapi, justru di puncak pencapaiannya itu, beliau sampai pada satu kesimpulan yang mengejutkan, seperti yang beliau tulis di mahakaryanya Ihya Ulum al-Din. Beliau sadar, penyakit terbesar manusia itu ternyata bukan kebodohan, tapi kelalaian terhadap hati. Beliau sadar kalau semua gelar dan ilmunya itu ternyata nggak mampu mengisi kekosongan di dalam dirinya. Makanya, beliau ngambil langkah yang super radikal. Meninggalkan semua ketenaran dan jabatannya untuk memulai sebuah perjalanan panjang, menyucikan hati. Terus, apa solusi yang beliau temukan? Nah, disinilah Al-Ghazali menawarkan sebuah konsep yang unik banget dan sangat praktis. Akuntansi jiwa, atau yang kita kenal sebagai muhasabah. Muhasabah itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah tindakan menghitung diri. Melakukan audit internal buat jiwa kita sendiri. Sebelum nanti, kita diaudit oleh Tuhan. Biar gampang dipahami, Al-Ghazali pakai sebuah analogi yang jenius. Coba deh bayangin diri kita ini seorang pedagang. Pedagang mana sih yang mau rugi? Pasti nggak ada kan? Makanya, ia bakal cek buku kasnya setiap hari buat mastiin usahanya nggak bangkrut. Nah, sekarang ayo kita terapkan analogi ini ke hidup kita. Modal kita itu bukan uang, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Umur, kesehatan, dan waktu. Transaksi harian kita itu adalah setiap perbuatan, ucapan, bahkan niat di dalam hati kita. Dan hasilnya di akhir hari, ya antara untung atau rugi secara spiritual. Lantas, gimana cara kita melakukan audit harian ini? Mulai aja dengan pertanyaan-pertanyaan simpel. Kebaikan apa ya yang berhasil aku lakuin hari ini? Terus, kesalahan apa yang harus aku sesali dan perbaiki? Dan yang paling penting, ada nggak ya orang yang sakit hati karena ucapan atau perbuatanku? Tentu aja, sadar doang nggak cukup kan? Refleksi yang sesungguhnya itu harus berlanjut jadi tindakan nyata. Yuk kita lihat 3 tahap perbaikan diri menurut Al-Ghazali. Langkah pertama itu adalah mendiagnosis penyakit hati yang seringkali nggak kelihatan. Contohnya ria, yaitu berbuat baik biar dilihat orang, bukan karena Tuhan. Atau ujub, rasa bangga yang kelewatan sama pencapaian diri. Sampai ke hasad, yaitu rasa nggak suka kalau lihat orang lain berhasil. Nah, kunci buat mendeteksi penyakit-penyakit ini adalah dengan selalu ngecek niat kita. Tanyain ke diri sendiri, aku ngelakuin ini buat siapa sih? Apakah beneran murni untuk Tuhan? Atau jangan-jangan diam-diam aku ngarep pujian dari manusia? Setelah evaluasi, ada 3 langkah perbaikan. Pertama, muhasabah. Akui kesalahan dengan jujur, jangan cari-cari alasan. Kedua, muaqabah. Kasih hukuman yang mendidik. Misalnya nih, kalau hari ini kita lalai berbuat baik, maka besok kita komitmen buat ngelakuin kebaikan 2 kali lipat. Dan ketiga, mujahadah. Ini adalah perjuangan tanpa henti, buat jadi lebih baik hari demi hari. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini semua relevan banget di zaman kita? Soalnya, refleksi itu bukan sekedar praktik spiritual kuno. Ia adalah tanda kedewasaan yang sejati. Perbedaannya tuh kelihatan jelas banget. Orang yang nggak pernah refleksi cenderung gampang nyalain orang lain, cepat marah, dan ngerasa dirinya paling benar. Sebaliknya, orang yang rajin refleksi jadi lebih rendah hati, lebih sabar, dan sadar sama kekurangan dirinya sendiri.
Di zaman yang terobsesi banget sama citra publik di media sosial, refleksi diri ini jadi kayak penawarnya. Ia mengalihkan fokus kita dari yang tadinya sibuk moles penampilan luar, jadi fokus ke kualitas batin yang sebenarnya. Sebagai penutup perenungan kita, Al-Ghazali meninggalkan satu pertanyaan pamungkas yang bisa menembus semua topeng kita. Kalau hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku sudah siap untuk bertemu dengan Tuhanku? Jadi, yuk kita ingat ini baik-baik. Refleksi itu bukan tanda kelemahan, tapi justru puncak kedewasaan spiritual. Inilah jalan pulang untuk menemukan kembali hati kita, yang mungkin sudah lama tersesat dalam kesibukan dunia.